kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami sangat yakin dan percaya kalau kami hidup di dalam Tuhan, Tuhan akan menjaga kami, melindungi kami. Kami tahu Tuhanlah yang selalu memegang tangan kami, tidak pernah melepaskan kami. Bapa, sebentar kami Tuhan mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan berbicara dalam Engkau Tuhan melalui firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 19 November 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan doa mohon ampun dan perlindungan. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Mazmur pasal 25. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Roma pasal yang ke-1 sampai pasal yang ke-3. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Mazmur 25 ayat 10, demikian firman Tuhan. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan perintah-perintahnya. Mazmur 25 memuat doa pribadi Daud kepada Tuhan untuk memohon pengampunan, bimbingan, dan perlindungan. Doa ini ia panjatkan dengan kerendahan hati. Daud menyatakan dengan sungguh-sungguh akan keyakinannya pada kasih dan kemurahan Tuhan. Beberapa pokok penting yang patut dipelajari dari Mazmur 25 ini akan dipaparkan pada rujukan renungan berikut. Yang pertama, mengangkat jiwa kepada Tuhan dalam ayat yang ke-1. Apa yang dimaksud dengan mengangkat jiwa kepada Tuhan? Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika berdoa kepada Tuhan, tentu saja Daud menata gerak tubuhnya sebagai orang yang beribadah. Selain memperlihatkan gerak tubuh yang sepatutnya dalam beribadah, Daud juga mengerahkan seluruh batinnya kepada Tuhan. Daud memusatkan kepribadiannya kepada Tuhan. Orang percaya hendaknya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan. Lalu yang kedua, percaya sepenuhnya kepada Tuhan dalam ayat 2-3. Apa yang dimaksud dengan percaya penuh kepada Tuhan? Percaya kepada Tuhan artinya menyerahkan segenap kehidupan kepada Tuhan. Hal itu dilakukan karena percaya bahwa Tuhan mengetahui yang terbaik bagi setiap orang yang berharap sepenuhnya kepadanya. Sesulit apapun keadaan, tetap percaya kepada Tuhan. Setiap orang percaya hendaknya menyerahkan kendali kehidupan kepada Tuhan. Ia tidak pernah meninggalkan setiap orang yang percaya kepadanya, walau hanya 1 menit. Taat dan setia kepada Tuhan adalah firman-Nya. Setiap inci perjalanan kehidupan tidak pernah luput dari pandangannya. Kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia tidak pernah diabaikannya walau hanya sekejap. Dari segala sesuatu, kasih-Nya adalah hal yang paling besar. Karena itu, hendaknya percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Setiap orang percaya akan diselamatkan. Dalam Roma 5 ayat 9-10. Lalu yang ketiga, mohon petunjuk jalan kebenaran kepada Tuhan dalam ayat 4-5. Setiap orang hendaknya menyadari dirinya memiliki keterbatasan. Hanya Tuhan yang Sang Pencipta langit, bumi, dan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya, yang empunya kesempurnaan. Ia adalah Allah yang sempurna dalam segala hal. Ia tidak bermula dan tidak akan berakhir. Ia kekal selamanya. Sementara manusia terbatas dalam pikiran, perasaan, perbuatan, usia, dan kekuatan. Ia memiliki kebenaran yang kebenarannya benar-benar benar. Hal inilah yang menyebabkan manusia patut mohon petunjuk tentang kebenaran kepadanya. Sama seperti Salomo, mohon hikmat kepada Tuhan dalam melaksanakan keadilan untuk menjalankan pemerintahan. Karena permintaan Salomo memiliki nilai yang sangat penting, Tuhan mengabulkannya. Karena hikmat yang dari Tuhan,
Salomo terkenal menjadi salah seorang yang paling berhikmat sebelum dan sesudah zamannya. Karena itu, manusia tidak patut mengandalkan siapapun dalam menjalani kehidupan selain Tuhan yang Maha dalam segala hal yang baik. Berharap sepenuhnya kepada Tuhan adalah cara yang paling tepat dalam menjalani kehidupan. Lalu yang keempat, mengakui rahmat dan kesetiaan Tuhan dalam ayat 6. Apa yang dimaksud dengan rahmat? Rahmat artinya kasih karunia, pemberian Tuhan secara cuma-cuma, di mana orang yang menerimanya sesungguhnya tidak pantas menerimanya karena semuanya karena kebaikan Tuhan. Sebagai contoh, keselamatan yang dianugerahkan Tuhan bagi orang-orang berdosa. Karena kasih-Nya, Tuhan mengambil dosa yang semestinya ditimpahkan kepada manusia. Yang mampu mengambil dosa dari manusia berdosa bukanlah orang berdosa, tetapi harus orang yang tidak berdosa. Inilah yang dilakukan Yesus Kristus datang ke dunia ini. Nilai pengorbanan ini patut dihayati oleh setiap orang. Hal itu dilakukan karena kesetiaannya pada kasih-Nya untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dari kekekalan, Ia datang ke dunia yang sementara. Dari kemuliaan, Ia datang ke tempat yang hina dina. Dari surga, Ia masuk ke dunia yang gelap ini. Ia dilahirkan di kandang domba yang bau, mengambil rupa menjadi manusia, dicaci, dihina, dan dicambuk, lalu disalibkan. Walau demikian, Ia tetap setia memikul dosa seluruh dunia. Siapa gerangan yang dapat disamakan dengan kesetiaannya? Dari semua imam, nabi, dan rasul, tidak terdapat yang seperti Dia. Dengan cara demikianlah Ia memanggul dosa seluruh manusia. Pengorbanannya tidak patut diabaikan oleh setiap orang yang membutuhkan keselamatan kekal. Karena itu, percaya sepenuhnya hati kepadanya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan memperoleh hidup yang kekal. Lalu yang kelima, mengakui dosa kepada Tuhan dalam ayat 7-11. Setiap orang yang mengharapkan pengampunan hendaknya mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Tanpa pengakuan dosa, tidak akan mendapat pengampunan yang dari Tuhan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Alkitab berkata, walau dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Dalam Yesaya 1 ayat 18. Kermizi adalah pewarna alami yang diperoleh dari serangga dan tumbuhan. Kermizi memiliki warna dasar merah tua. Kermizi sangat sulit dihilangkan dengan deterjen apapun. Hal itulah yang menyebabkan Alkitab menggunakan kermizi untuk menggambarkan dosa yang tidak dapat dihilangkan siapapun kecuali diambil oleh Tuhan dari manusia itu sendiri. Manusia berdosa tidak mungkin dapat menghilangkan dosa. Hanya sosok yang tidak berdosa yang sanggup mengambil dosa dari manusia berdosa. Dengan langkah awal mengakuinya di hadapan Tuhan, pengampunan akan diberikan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang memegang kami ya Bapa. Jangan lepaskan kami dari tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kami memohon ampun dan meminta perlindungan daripada-Mu ya Bapa. Untuk kami hidup di dunia ini ya Bapa. Biarlah Tuhan kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi kami ya Bapa. Ampunilah setiap kesalahan dan dosa kami ya Bapa. Hanya Engkaulah yang mampu mengampuni dan mengasihi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu pada hari ini hingga selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom.